Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, para kabiro, para dekan, para wakil dekan, para kaprodi, dan juga para tim ahli KKN 2020, para DPL, para mahasiswa yang kami banggakan calon peserta KKN 2022. Pada kesempatan ini, saya Epus Nawan selaku Kapus Pengabdian kepada Masyarakat dan menyapa para DPL dan juga teman-teman sekalian untuk sama-sama memberikan dan juga mentransfer informasi terkait dengan pelaksanaan KKN di tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, dan pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan salam sapa untuk para tokoh masyarakat dan juga para mitra yang juga terlibat di dalam KKN 2022 ini. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang teknis dari KKN ini, bahwa KKN di tahun 2022 ini merupakan KKN pada masa peralihan suasana, yaitu peralihan suasana dari pandemi COVID ke suasana normal. Oleh karena itu, layaknya dalam masa transisi, maka ada perubahan-perubahan dari online full menjadi offline, walaupun masih dalam kondisi semi. Dan ini kita lakukan dengan sejumlah inovasi-inovasi dengan ragam KKN yang pada dasarnya merupakan sebuah wahana untuk menjembatani antara kuliah kerja nyata yang sifatnya reguler murni dan juga pilihan-pilihan yang ini juga seiring dengan semangat yang nanti akan terus ditumbuh kembangkan menjadi KKN dalam nuansa MBKM atau dalam suasana merdeka belajar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada sejumlah jenis KKN yang kita kembangkan pada tahun 2022 ini. Dan ini merupakan tawaran kepada para mahasiswa untuk mengambilnya. Apakah akan mengambil KKN reguler Sisdamas misalnya, yang itu merupakan KKN seperti halnya dalam suasana yang umum. Dan ini dijembatani dengan pengelolaan antara pihak LP2M dengan lokasi-lokasi yang memang sudah ditentukan. Adapun penentuan lokasi itu sendiri terkait dengan kebijakan dari pihak universitas bahwa itu merupakan daerah-daerah yang memang selama ini menjadikan daerah kerjasama antara pihak universitas, kemudian juga dengan pihak pemerintahan daerah. Kemudian juga ada yang merupakan lokasi yang selama ini menjadi daerah binaan dari para dosen, yang ini semua akan menjadi penguat ketika kehadiran teman-teman para mahasiswa, di mana para dosen yang mengabdi pada titik-titik itu mendapatkan suntikan SDM, sehingga pada gilirannya pengembangan pengabdian yang mereka lakukan akan semakin terbantu untuk pengembangannya. Jadi itu tentang pertimbangan-pertimbangannya, dan kita memiliki sejumlah daerah-daerah yang
antara lain adalah Kabupaten Bandung, kemudian Bandung Barat, Purwakarta, Garut, kemudian juga Kuningan, kemudian juga Majalengka, dan Pangandaran, serta Ciamis. Lokasi-lokasi yang nanti akan dijadikan sebagai lokasi KKN reguler Sisdamas ini ada bertepatan dengan 7 kabupaten, kemudian 34 kecamatan, dan 143 desa. Dan ini merupakan kesempatan untuk para mahasiswa dan sivitas akademika UIN Bandung untuk berkontribusi pada masyarakat pada titik-titik itu. Dengan metode Sisdamas diharapkan nanti potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat bisa terus dikembangkan melalui kontribusi para teman-teman mahasiswa dibimbing oleh para DPL-nya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita juga menawarkan jenis KKN yang kita sebut dengan KKN terpadu. KKN terpadu ini adalah KKN yang memadukan antara KKN dengan PKL. Yang ini merupakan dua gabungan, yaitu yang dikelola oleh fakultas di satu pihak dan yang dikelola oleh LP2M pada titik yang lain. Dan waktunya beririsan atau justru berbarengan. Dan lokasinya sendiri itu ada yang pas, sama, dan juga ada yang berdekatan. Oleh karena itu, pengelolaan KKN terpadu ini pada saat yang sama itu ada PKL dan juga ada KKN dengan dua pengelolaan yang saling bersamaan. Otomatis tugas dan kemudian juga tagihan pada mahasiswa peserta KKN terpadu ini menjadi double, di mana di satu sisi mengerjakan apa yang menjadi tugas PKL-nya dan juga mengerjakan apa yang menjadi tugas KKN-nya. Baik, selanjutnya kita menawarkan juga KKN tematik. KKN tematik ini adalah KKN yang merupakan pengabdian yang dikaitkan dengan pihak mitra atau sponsorship. Jadi kerjasama antara pihak universitas dan juga pihak mitra, baik itu Pemda ataupun misalnya perusahaan yang lainnya, kita sediakan kolomnya dalam kolom jenis KKN tematik ini. Sehingga para mahasiswa yang memang memiliki kriteria untuk memilih KKN tematik ini bisa berkiprah dengan memadukan antara program dari LP2M atau dari universitas dengan juga program yang diminta atau yang disondingkan dengan kebutuhan dari para mitra itu. Dan untuk kali ini kita mengetengahkan yaitu mitra dari BPJPH, yaitu pengelola halal, yaitu dari Kemenag RI. Dan bagi teman-teman yang memilih ini nanti akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut untuk kemudian nanti bisa mengoperasionalkan langkah-langkah KKN tematik ini. Lebih lanjut, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada juga KKN yang lain, yaitu KKN kolaboratif mandiri. Ini sebuah upaya terobosan menjembatani kerjasama antar pengelola KKN, di mana pengelolaan KKN ini kita bekerja sama dengan para kapus atau kepala pusat pengabdian masyarakat di sejumlah PT KIN. Di antaranya yang bekerja sama adalah UIN Jakarta, kemudian juga UIN Bandung, UIN Yogyakarta, UIN Semarang, kemudian UIN Surabaya, UIN Mataram,
kemudian juga UIN Kendari, IAIN Kendari, Parepare, dan juga UIN Sumatera Utara. Sejumlah mahasiswa sudah menentukan pilihan, misalnya untuk UIN Jakarta yang berlokasi memilih di daerah Bogor, kemudian Tangerang, dan juga di daerah 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 suku Baduy ya, itu ada sekitar 35 orang dan kita sudah sampaikan rekapannya dan itu menjadi kolaboratif mandiri untuk daerah UIN Jakarta. Kemudian yang memilih ke UIN Yogyakarta ada sekitar 28 orang dan sudah diseleksi oleh UIN Yogyakarta yaitu menjadi lolos 15 orang. Untuk yang memilih Semarang 1 orang, yang memilih Surabaya 1 orang, Mataram 9 orang, dan Kendari sementara Parepare itu tidak ada yang memilih. Dan untuk yang memilih Sumatera Utara ada 4 orang. Dengan cara seperti ini, maka nanti teman-teman yang memilih KKN kolaboratif mandiri diharapkan bisa menjadi duta-duta dari UIN Bandung ini untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan kemudian juga membangun peluang-peluang untuk kemudian menindaklanjuti berbagai langkah-langkah dari pengabdian ini menjadi berpeluang untuk nanti bisa ditumbuh kembangkan berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah KKN Nusantara, moderasi beragama yang berlokasi di Papua. Dan ini sudah meloloskan 4 orang perwakilan dari Fakultas Dakwah, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Usuluddin, dan dari Fakultas Tarbiyah sebagai utusan yang lolos seleksi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikutnya adalah KKN luar negeri, dan ini adalah KKN luar negeri mandiri, itu akan menentukan lokasinya di Kinabalu bekerja sama dengan UIN Jakarta. Sudah terseleksi juga 9 orang insya Allah dari UIN Bandung asal dari Indonesia akan ber-KKN di Kinabalu. Kemudian ada juga mahasiswa asal Malaysia sendiri yaitu sebanyak 11 orang yang akan ber-KKN di Sarawak, yang itu juga merupakan sebuah aset kita untuk mewarnai bagaimana pengabdian ini di luar negeri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kepanitiaan kita terdiri dari pihak rektorat, pihak LP2M, kemudian juga fakultas, prodi, kemudian juga lembaga-lembaga terkait serta pihak masyarakat. Kita bermitra dengan juga pihak perusahaan, kemudian juga bermitra dengan Pemda, bermitra dengan masyarakat, dan juga bermitra dengan para pihak yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Baik, untuk selanjutnya kerjasama ini diharapkan melalui kegiatan KKN itu bisa menimbulkan sebuah efek positif di mana KKN ini akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang dikelola dan juga dikembangkan oleh para mahasiswa kita, sekaligus juga mahasiswa bisa memanfaatkan sebagai ajang kuliah di dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat, sehingga pada gilirannya akan merupakan pemaduan antara teoritik dengan praktik di lapangan, karena masyarakat itu juga bagian dari kancah untuk sama-sama dipelajari dan sekaligus juga kontribusi para mahasiswa dan sivitas akademika di masyarakat itu sangat dinantikan tentunya. Dan ini merupakan sebuah kesempatan agar kampus
akan kelihatan sebagai kampus yang memang berkontribusi bagi pengembangan Tridharma perguruan tinggi yang terakhir, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terutama para mahasiswa, kami sajikan sejumlah penjelasan lebih rinci mengenai KKN ini dengan waktu yang beragam, kemudian juga dengan juknis atau rincian aturan-aturan yang kemudian kita susun, itu dapat dipelajari di dalam juknis yang sudah kami sebarkan. Sekaligus juga penjelasan tentang juknis ini disampaikan oleh teman-teman dalam rekaman-rekaman video yang itu juga bisa diakses dan dipelajari oleh semuanya, baik oleh para DPL, oleh oleh mahasiswa dan juga oleh masyarakat. Bagaimana arah pengembangan KKN pada tahun ini kita kembangkan untuk kemudian diharapkan bisa berdaya guna dan berhasil guna. Dan oleh karena itu, kepada teman-teman, simak terus bagaimana penjelasan tentang KKN ini berjalan melalui juknis tertulis dan juga penjelasan dari para narasumber di tayangan video yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat ber-KKN, selamat untuk belajar bersama masyarakat, terutama berkontribusi dalam membangun negeri di pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.